Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang iman kepada Allah. Yaitu tujuan pembelajaran yang pertama menyebutkan bukti-bukti ada Allah dan menjelaskan bukti-bukti adanya Allah. Pengertian iman kepada Allah. Iman menurut bahasa artinya percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah di dalam tauhid, iman artinya membenarkan dengan lisan dan mengamalkannya dengan perbuatan. Anak-anak, yakin tidak dengan adanya Allah? Pasti kalian harus yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada Allah itu adalah keyakinan yang sesungguhnya bahwa Allah adalah satu, tidak beranak dan tidak beristri. Dalam pengertian yang lain, yaitu iman kepada Allah meyakini dengan akal akan wujud dan kebenaran adanya Sang Pencipta. Nah, apa coba bukti-bukti yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini? Nah, banyak sekali anak-anak ya bukti-bukti yang dapat kita ketahui yang sudah Allah ciptakan di alam semesta ini. Ada binatang, ada manusia, ada tumbuhan, ya, dan juga bahkan yang ada di langit, yaitu seperti matahari, bulan, bintang, planet-planet, semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita mengetahuinya. Itulah bukti-bukti adanya bahwa Allah itu ada. Yang menciptakan alam semesta ini disebut dengan Al-Khaliq. Dan yang diciptakannya adalah disebut makhluk. Seperti manusia, kemudian tumbuhan, hewan, itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita sayangi dan harus kita lindungi. Tidak boleh dirusak. Ya, menurut kamu, jadi siapakah yang menciptakan alam semesta, lingkungan dan makhluk di sekitar kita? Ya, sudah pasti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa melihat gambar di sini, yaitu kerbau dan patani. Kerbau diciptakan oleh Allah untuk membantu manusia di muka bumi. Ada pepohonan dan tumbuhan yang juga diciptakan oleh Allah untuk membantu manusia. Jadi di muka bumi ini kita saling bantu-membantu antara manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari yuk kita bernyanyi terlebih dahulu. Bagaimana anak-anak? Kita menyanyikan lagu Agamaku Islam. Tapi nadanya kita rubah ya dengan topi saya bunda. Agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau bukan Islam, bukan agamaku. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Nah, dari lagu tadi anak-anak bisa mendengar ya bahwa Tuhan kita hanya satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau bukan satu berarti bukan Tuhan kita. Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini dan semua yang ada di dalamnya. Nah, manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Artinya, manusia adalah pemimpin di muka bumi ini untuk mengolah bumi sebagai sarana beribadah kepada Allah. Tentu saja anak-anak, berarti kita harus
menjaga bumi kita agar tetap terjaga. Jangan sampai kita merusaknya. Dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian kita juga harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita sudah tahu bahwa Allah itu pencipta kita dan yang menciptakan alam semesta, maka kita harus tunduk terhadap perintahnya. Perintah yang telah Allah berikan atau perintahkan kepada kita harus dijalankan. Ya. Dan juga kita harus bersyukur apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kita diciptakan, diberikan telinga, diberikan hidung, diberikan mata, diberikan mulut, diberikan kepala. Nah, itu semua sudah diciptakan untuk kita. Maka kita harus bersyukur kepadanya. Dan kita harus menjaga dan memelihara alam semesta ini dengan baik. Untuk apa? Ya, tadi, sebagai makhluk atau khalifah di muka bumi, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah hikmah beriman kepada Allah. Yang pertama adalah dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 31. Mithlu da'bin qaumi Nuhin wa 'adin wa samuda wallazina min ba'dihim wamallahu yuridu zulman lil 'ibad. Yang artinya bahwasanya yakni seperti keadaan kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ad, kaum Samud, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan Allah tidak menghendaki mereka berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya. Yang kedua, menenangkan hati dan tidak membuat hati kita menjadi gelisah. Yang ketiga adalah mendatangkan keuntungan. Nah, ini tanpa dibekali dengan iman, seseorang akan berada dalam kerugian. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Asr. Wal asri, innal insana lafi husn, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Dan mereka saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi di sini jelas bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang beriman dan memberikan keuntungan bagi orang yang beriman. Kerugiannya orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu satu, akan ada rasa ketakutan dan tidak merasa aman. Hidupnya akan merasa sempit. Yang artinya di dalam kehidupannya keadaannya dipenuhi dengan pertentangan antara jiwanya serta alam sekitarnya. Dan hidupnya juga akan dipenuhi dengan kebodohan. Nah, itulah materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.